Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Aplikasi penggunaan turunan atau diferensial. Jika Y sama dengan Fx masih dalam bentuk kurva. Nah, jika diturunkan sekali menjadi turunan pertama yaitu Y aksen sama dengan F aksen, ini nanti bisa digunakan untuk mencari gradien. Gradien adalah kemiringan yang biasanya dilambangkan dengan M. Nah, gradien bisa dicari dengan Y aksen di titik X1. Kemudian kita juga bisa mencari fungsi naik jika Y aksennya lebih dari 0. Fungsi turun Y aksennya kurang dari 0. Nah, jika mencari titik stasioner, fungsi stasioner Y-nya sama dengan 0. Y aksen maksudnya turunan pertama sama dengan 0. Kemudian turunan pertama juga bisa digunakan untuk menentukan kecepatan. Kecepatan asalnya adalah dari turunan fungsi jarak. Kemudian percepatan. Percepatan itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari fungsi jarak. Nah, untuk turunan kedua atau Y double aksen sama dengan F double aksen X, ini untuk uji jenis nilai maksimum minimum. Nah, X itu termasuk nilai maksimum jika turunan keduanya kurang dari 0. Dan X itu termasuk nilai minimum jika turunan keduanya lebih dari 0. Dan X itu merupakan titik belok jika turunan keduanya sama dengan 0. Jadi turunan kedua ini adalah untuk uji jenis titik stasioner. Nah, untuk video ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Ingat ya, syaratnya dari fungsi naik adalah turunannya lebih dari 0. Dan untuk fungsi turun, maka syaratnya turunannya kurang dari 0. Untuk selanjutnya kita pelajari pada contoh soal. Nah, tadi ya, fungsi naik dan fungsi turun. Nah, syaratnya apa tadi? Kalau di sini fungsinya naik, maka F aksen X-nya lebih dari 0. Kalau fungsinya adalah fungsi turun, maka F aksen X-nya kurang dari 0. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan interval fungsi naik dari Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 6. Nah, kita mau mencari fungsi naik. Syaratnya tadi, kalau fungsi naik maka F aksen X-nya lebih dari 0. Nah, sekarang coba kita turunkan. Berapa turunannya X kuadrat? Turunannya X kuadrat adalah 2X. Nah, turunannya min 4X adalah min 4 lebih dari 0. Berarti di sini 2X-nya lebih dari 4. Nah, kemudian X-nya berarti lebih dari 4. 2-nya pindah jadi bagi. Berarti untuk fungsi naik maka X-nya lebih dari 2. Tuh. Kemudian contoh yang kedua. Tentukan interval fungsi turun dari Fx sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat min 15X. Nah, syaratnya fungsi turun adalah F aksen X kurang dari 0. Nah, turunan dari X pangkat 3 berarti 3X pangkatnya dikurangi 1 berarti pangkat 2. Kemudian min 6X kuadrat turunannya adalah min 6 kali 2 berarti min 12. Pangkatnya dikurangi 1 berarti 1 ya. Kemudian min 15X turunannya adalah min 15 kurang dari 0. Nah, karena kita ketemu dengan bentuk pertidaksamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Nah, supaya di sini pengfaktorannya bilangannya tidak terlalu besar, maka kita bagi dengan angka
berapa ini? 3, karena setiap sukunya bisa dibagi dengan 3. Kalau kita sederhanakan, bagi 3 semua berarti X pangkat 3, 12 dibagi 3 berarti 4X, kemudian min 15 dibagi 3 berarti min 5 kurang dari 0. Selanjutnya kita faktorkan, maaf ya, ini tadi X pangkat 2. Kita faktorkan, yaitu di sini X. Nah, cari dua buah bilangan ya, kalau dikalikan hasilnya ini, kalau dikalikan hasilnya min 5. Kemudian kalau ditambahkan hasilnya min 4. Berarti angka berapa sama berapa? Dikalikan hasilnya min 5 ditambahkan hasilnya min 4. Berarti angkanya adalah min 5 sama plus 1. Berarti X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, selanjutnya karena ini bentuk pertidaksamaan kuadrat, kita gambar di garis bilangan. Dari yang paling kiri yang paling kecil ya, berarti di sini min 1 sama 5. Oh iya, bulatannya lubang dah. Lubang apa tutup? Lubang ya. Kenapa kok lubang? Karena di sini nggak ada tanda sama dengannya. Kemudian selanjutnya kita uji tanda. Uji tanda positif sama negatif. Nah, untuk 0, kalau kita masukkan ke sana ya, berarti ini ya, saya masukkan ke sini aja lebih mudah kelihatan. Kalau 0 saya masukkan ke sini berarti nanti tandanya ketemu negatif. Kenapa kita kok nyoba di angka 0? Yaitu untuk mempermudah hitungan kita saja. Seandainya kalian mau nyoba di angka 11 atau di angka min 50 tidak masalah gitu. Nah, kita coba di angka 0 itu kan hitungannya mudah, kita tinggal cari ekornya. Nanti kalau kalian masih kesulitan, di sini kalian bisa mempelajari yang saya sajikan pada playlist di atas ya, tentang pertidaksamaan kuadrat itu. Nah, sekarang kita lanjutkan yang sini. 0 tadi bertanda negatif, ganti ruang, ganti tanda. Berarti sini min, di sini plus, yang sini adalah plus gitu. Nah, yang diinginkan bertanda apa? Karena di sini kurang dari 0, maka bertanda negatif. Jadi yang diinginkan adalah bertanda negatif. Berarti kalau begitu F-nya, fungsinya turun pada interval min 1 kurang dari X kurang dari 5. Nah, satu contoh soal lagi. Tunjukkan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 8x tidak pernah turun. Kita selidiki sekarang. Kita lihat turunannya, berarti di sini f aksen x-nya bagaimana? Turunannya berapa? Yaitu 3x pangkat 2 plus 8. Kalau kita lihat sekilas, apakah dia turunannya pernah negatif? Tidak pernah ya. Kenapa? Di sini adalah X kuadrat. Berapapun nilai X-nya, kalau kita kuadratkan nilainya selalu positif. Dikalikan 3 nilainya positif, ditambahkan 8 nilainya positif. Atau kita selidiki secara definit. Definit ya. Definit itu yang pertama adalah A-nya. A-nya itu 3. 3 positif ya. Kemudian D-nya. D rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Berarti di sini B-nya tidak ada, 0 kuadrat, A-nya adalah 3, C-nya adalah 8. Nah, berarti di sini min 4 kali 3 kali 8. Nah, situ ada 12 kali 8 berarti di sini min 96 ya. Nah, D-nya berarti kurang dari 0. Nah, jika ada persamaan kuadrat A-nya positif, kemudian D-nya negatif, maka ini termasuk definit positif. Kalau definit positif, maka nilainya selalu positif, tidak pernah negatif. Oleh karena itu, di sini untuk f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 8x tidak pernah turun, karena nilainya selalu positif. Berarti untuk menunjukkannya adalah kita tunjukkan dia definit positif.